Marilah kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam tahta kerajaan surga, pada siang hari ini kami, anak-anak-Mu, datang lagi ke hadapan hadirat-Mu, seraya mengucap syukur atas berkat dan perlindungan yang Engkau telah berikan kepada kami hingga pada saat ini. Terima kasih juga ya Tuhan untuk waktu di mana kami dapat berkumpul melalui Zoom untuk mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang akan kami dengarkan sebentar tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat menjadi berkat bagi masing-masing kami. Dan kiranya juga Engkau mau memberkati dan memberikan juga Roh Kudus kepada Pendeta Roy Pito yang akan membentangkan firman-Mu, agar supaya dia dapat berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mau mendengar serta menjawab seluruh permintaan dan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pendeta Roy. Shalom kepada semua kita pada siang hari ini. Saudara-saudara, kita sangat senang bahwa kita bisa berkumpul lagi bersama-sama, dan pada saat ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran firman kita yang sekarang akan memasuki seri yang kelima ya saudara-saudara, dan saya mau menyatakan terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah mengkoordinir acara ini, juga saudara-saudara yang terus mendukung dengan bergabung bersama dengan kita setiap hari Senin dan Kamis ya saudara-saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan suka dengan kegiatan daripada kita untuk bersama-sama berkumpul dan bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, baiklah pada saat ini ya kita akan berdoa sebelum kita akan membuka firman Tuhan. Sebelumnya, apakah saudara bisa dengar suara saya dengan jelas? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Ya, karena ya saya sepertinya ada gangguan di sini, tapi kalau saudara bisa dengar, ya sudah, kita acukan saja gangguan yang ada. Kembali saya meminta sementara saya menyampaikan firman, tolong berdoa saudara-saudara agar benar-benar yang disampaikan adalah firman Tuhan saja, ya. Kemudian tolong untuk doakan juga jaringannya supaya tidak ada gangguan, ya. Baiklah, mari kita tunduk kepala sekali lagi dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Engkau berjanji di mana 2-3 orang sepakat untuk memohon apa saja, Engkau akan mendengarkan permohonan kami. Kami lebih dari 2-3 orang saat ini, kami sepakat untuk mengikuti nasihat firman Tuhan, mintalah maka akan diberi. Kami sepakat untuk mendengarkan sabda Tuhan. Firman-Mu menyatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Tuhan, ini adalah satu usaha kami, agar kami boleh dikuduskan, karena Engkau tahu, tanpa kuasa firman-Mu, kami tidak akan pernah bisa dikuduskan. Oleh sebab itu saat ini sekali lagi kami menuntut janji pengudusan ini. Kami orang berdosa, bagaimana mungkin kami dapat memahami sabda-Mu yang kudus. Kami memohon semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita kembali kepada pelajaran kita. Yang terakhir saya ingin ringkaskan supaya saudara yang baru bergabung pertama kali mungkin tidak akan bingung apa yang sedang kita bicarakan. Ya, saudara-saudara, sejauh ini yang kita bicarakan adalah mengenai apakah ini akhir dunia. Karena sekarang ini begitu banyak pengkhotbah dalam segala agama, Kristen, non-Kristen, ya,
bergabung sama-sama satu kata, bisa dibilang yang mereka sampaikan bahwa ini adalah tanda-tanda kiamat. Dan saya tidak menyangkal bahwa Alkitab mengatakan salah satu tanda adalah wabah penyakit, atau di dalam istilah Alkitab disebutkan sampar. Dan kita sudah mempelajari ini, ya, saudara-saudara, di dalam Matius 24 ayat 7. Namun sekarang, saudara-saudara, kita bahas bagian yang terakhir yang sangat menentukan, ya. Mulai dari ayat 9. Jadi tanda-tanda di dalam ayat 4, 5 sampai ayat 8, ya, adalah satu perbedaan dengan yang sesudah ayat 9 sampai ayat 14. Perbedaannya adalah bahwa yang ayat 4 sampai ayat 8, saudara-saudara, itu adalah tanda-tanda secara umum. Secara umum. Semua tanda-tanda ini punya koneksi satu dengan yang lain. Bukan cuma secara kebetulan ada. Koneksinya adalah semua tanda-tanda ini diciptakan oleh setan untuk membuat umat Allah, umat pilihan Tuhan itu tersesat. Inilah maksud dari semua tanda-tanda ini. Tapi kemudian menjelang zaman baru, ya, menjelang zaman baru, kapan itu zaman baru terjadi? Ya, saya akan jelaskan itu satu saat ketika waktunya tepat. Tapi ada dua perbedaan, ya. Ketika menjelang zaman baru itu tiba, saudara-saudara, ya, sebelum zaman baru, maka kita akan, ya, memasuki satu awal dari kesusahan yang besar. Di dalam Daniel 12 ayat 1 disebutkan bahwa Mikael akan muncul. Dan waktu Mikael itu muncul, yang terjadi adalah akan ada masa kesesakan yang besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya, ya. Jadi saudara-saudara, ya, yang sampai di ayat 8 ini belum masa kesesakan yang besar, tapi mulai ayat 9 inilah masa kesesakan besar dimulai. Kenapa ini disebut masa kesesakan yang besar? Karena pada waktu itu umat-umat Tuhan, umat-umat pilihan Tuhan akan diserahkan supaya disiksa. Dan umat Tuhan akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena nama Yesus. Dan kita sudah bahas, ya, secara logika ini kayaknya nggak masuk akal. Ya, kenapa? Ya, karena sekarang orang Kristen dan Katolik di atas dunia adalah 2,5 miliar. Bagaimana bisa dibilang orang Kristen yang mayoritas di atas bumi ini akan dianiaya dan dibenci oleh semua bangsa oleh karena nama Yesus? Sepertinya nggak masuk akal. Tapi di zaman rasul-rasul ini terjadi, saudara. Ya, rasul-rasul dibenci oleh, bisa dibilang, oleh semua bangsa. Ya, dimanapun mereka pergi, mereka dibenci. Ajaran mereka dibenci. Tapi siapa yang membenci mereka terutama? Yang paling nomor satu membenci mereka adalah umat Tuhan sendiri. Siapa? Yaitu bangsa Yahudi, umat Tuhan, yang sangat membenci mereka karena bangsa Yahudi telah menolak Mesias, juru selamat itu, yaitu Tuhan Yesus. Mereka bukan cuma tolak, mereka bunuh dia, mereka salibkan dia. Nah, sekarang orang-orang Kristen, rasul-rasul, pergi kemana-mana mengkhotbahkan tentang Yesus yang katanya sudah mati dan sudah bangkit dan sudah naik ke surga. Tentunya ini menjadi duri dalam daging bagi bangsa Yahudi. Sehingga semua orang yang tetap tidak memilih tetap untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus mulai menganiaya orang-orang Kristen. Yesus, saya mau katakan saudaraku, Yesus tidak pernah bangun agama Kristen. Tidak pernah. Ya, maksud saya adalah bahwa Yesus tidak pernah memulai satu agama yang baru. Ya, dia datang kepada umatnya sendiri. Umatnya telah begitu jauh dari Tuhan, walaupun secara lahiriah masih tetap berbakti, tapi mereka punya nilai-nilai yang sudah sangat jauh mengutamakan tradisi mereka, sehingga mereka salah menggambarkan Tuhan kepada dunia. Agama mereka menjadi satu agama sekedar rupa, agama yang formalitas, dan tidak mengerti sungguh-sungguh Alkitab, sehingga ketika Yesus datang, mereka kecewa, mereka menolak. Awalnya mereka senang, saudara-saudara, karena Yesus mengadakan banyak mujizat. Waktu Yesus memberikan makan 5.000 orang laki-laki saja dengan 5 roti, 2 ikan, saudara-saudara, mereka mulai berteriak-teriak, jadikan Yesus raja. Karena bayangkan kalau Yesus jadi raja Israel saat itu, ya,
tidak perlu takut kelaparan. Karena dia tinggal bikin mujizat, semua rakyat, seluruh rakyat bisa makan. Dan mereka lihat dia bisa bikin mujizat, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Maka mereka mau jadikan dia raja mereka. Yang ada di pikiran mereka adalah kelepasan dari penjajahan Roma. Kelepasan dari kesusahan yang ada di atas dunia sementara ini. Mereka tidak menyadari bahwa Mesias datang untuk membangun kerajaan bukan di atas dunia ini. Ya, saudara, tapi Mesias datang untuk membangun kerajaan di kerajaan kasih karunia. Mulai dari mana kerajaannya Yesus dibangun? Mulai dari kayu salib, saudara. Itulah kerajaan Yesus dibangun. Mulai dari kayu salib, kerajaan dasar daripada kerajaan Yesus, kerajaan Allah adalah kematiannya di kayu salib. Dunia membangun kerajaannya untuk menjadi besar dengan mengalahkan, dengan kekuasaan, dengan kekuatan militer untuk memiliki kekuasaan di atas dunia ini. Yesus sebaliknya, untuk membangun kerajaannya, kerajaan kasih karunia-Nya, dia bangun dengan mati di kayu salib bagi saya dan saudara. Beda sekali antara kerajaan dunia dengan kerajaan Allah, kerajaan kasih karunia. Ya, saudara-saudara. Dan itu sebabnya umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen pada mulanya mereka dianiaya, mereka dibunuh, mereka dibenci. Tetapi saudaraku, kegenapan dari nubuatan ini ya akan terjadi di akhir zaman kita, bukan hanya pada saat itu. Ya, saudaraku, nubuatan ini bukan hanya diberikan kepada mereka yang hidup pada abad pertama, ya, tapi kita yang hidup di akhir zaman ini, saudara, ya, bahwa orang Kristen di akhir zaman, walaupun kita sekarang adalah mayoritas 2,5 miliar Kristen dan Katolik di atas dunia ini. Tapi saudara, bagaimana menjelaskan ini? Di dalam ayat 10 disebutkan, bagaimana caranya? Banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saudara dengarkan, banyak orang akan murtad. Itu sebabnya terjadi penganiayaan kepada orang Kristen. Ya, orang Kristen akan murtad, dan saya sudah jelaskan bahwa ketika mereka murtad itu bukan berarti mereka keluar dari Kristen, tetapi ajaran-ajaran yang ada di Alkitab diselewengkan. Masuklah ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah di dalam gereja. Apa buktinya bahwa ini terjadi dan digenapi? Seperti yang saya katakan dalam presentasi saya sebelumnya, di dunia sekarang ini seorang ahli pertumbuhan gereja mengatakan ada 40.000 denominasi Kristen. Itu menyatakan bahwa setan sudah sangat berhasil. Ya, setanlah yang menaruh benih lalang ya dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Dia yang taruh benih lalang itu dengan tujuan untuk menyesatkan umat-umat Tuhan. Ya, saudaraku, inilah yang namanya kemurtatan terjadi di dalam gereja Kristen sekarang ini. Begitu banyak, dan semua tentunya mengatakan bahwa mereka benar. Ya, tidak ada yang menyatakan mereka salah. Ya, saudara-saudara, jadi kemurtatan ini yang membuat suatu saat nanti umat Tuhan yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kebenaran Alkitab akan dianiaya. Karena waktu pergerakan daripada gereja mula-mula, gereja Kristen mula-mula yang dibangun oleh rasul-rasul, saudara, umat Tuhan bukan mayoritas. Ya, mayoritas daripada umat Tuhan adalah bangsa Yahudi. Ya, mereka yang mayoritas. Kemudian ketika bangsa Yahudi ini menolak Yesus, mayoritas menolak Yesus, maka sebagian kecil, jumlahnya 120 orang waktu Yesus naik ke surga, sebagian kecil daripada umat Tuhan yang percaya, merekalah yang tetap menjadi umat Tuhan yang sejati, karena mereka percaya kepada Yesus sebagai Mesias yang sudah dinubuatkan. Ya, jadi saudara lihat, ya, umat Tuhan yang sungguh-sungguh itu adalah umat yang sisa, umat yang kecil, ya, bukan yang mayoritas. Kemudian gereja Kristen mulai bertumbuh, dan sebagaimana yang dinubuatkan di dalam Alkitab akan terjadi kemurtatan, maka gereja Kristen yang mayoritas sekarang ini, saudara-saudara, dipenuhi dengan banyak ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah,
Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bingung. Kenapa setan mau menanamkan ajaran-ajaran yang salah? Karena setan mau menyerang umat Tuhan. Dia marah kepada umat-umat Tuhan dan mengadakan peperangan. Ya, Wahyu 12 ayat 17 disebutkan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudara dengarkan, setan marah kepada saya dan saudara. Setan bukan hanya marah, tapi dia pergi berperang melawan saya dan saudara. Pertanyaan saya, apa peperangan ini? Peperangan macam apa yang setan sudah lancarkan kepada saya dan saudara? Peperangannya tidak secara fisik tentunya saudara-saudara, tapi peperangan yang ada adalah secara rohani. Ya, bagaimana peperangan rohani itu terjadi? Ya, tentunya peperangan rohani, saudara-saudara, bisa juga menjalar ke peperangan fisik, ya. Tapi peperangan rohani itu berbeda dengan peperangan secara jasmani, ya. Bagaimana itu peperangan rohani, saudara-saudara? Apa yang terjadi di surga? Mari kita lihat di dalam Wahyu 12 ayat 7. Ketika Wahyu 12 ayat 7 mengatakan, maka timbullah peperangan di surga. Apa yang terjadi? Mari kita lihat ya, Wahyu 12 ayat 7. Firman Tuhan bilang, maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Ya, saudara, dengarkan. Mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saudara, dengarkan bahwa setan tidak mendapat tempat lagi di surga bersama dengan malaikat-malaikatnya. Peperangan yang terjadi adalah peperangan rohani. Apa itu peperangan rohani, saudara? Peperangan rohani adalah satu peperangan yang berhubungan dengan ajaran Allah melawan ajaran setan. Ya, saudaraku, mengapa setan dikeluarkan dari surga? Karena ada ajaran yang setan ajarkan kepada malaikat-malaikat yang bertentangan dengan ajarannya Tuhan. Ya, dia melawan Tuhan, dia memberontak Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Ya, ketika ada suatu pemberontakan di dalam suatu negara, apa yang dilawan oleh para pemberontak itu sebenarnya? Yang dilawan oleh pemberontak itu adalah konstitusi atau hukum dari negara itu, atau ideologi dasar dari negara itu. Ketika ada suatu pergerakan melawan ideologi, undang-undang dasar, konstitusi dari satu negara, maka orang yang melawan itu kita sebut sebagai makar atau pemberontakan. Jadi ada hukum Tuhan yang dilanggar oleh setan. Hukum Tuhan adalah hukum kasih. Ya, saudara-saudara, semua hukum Tuhan intinya adalah kasih. Kasih yang merupakan dasar daripada pemerintahan Tuhan. Ketika setan memberontak, artinya hukum kasih ini dilanggar oleh setan. Mari kita lihat secara khusus Alkitab katakan apa dosa daripada setan di dalam Yesaya. Mari kita pergi kepada Yesaya. Ya, kenapa ini penting? Latar belakang ini penting, saudara-saudara, supaya kita memahami ya apa yang sedang terjadi di dalam nubuatan ini. Ya, mari kita lihat di dalam Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Saudara, dengarkan baik-baik. Ini adalah
menggambarkan apa yang terjadi di surga ketika setan memberontak. Setan, malaikat yang paling tinggi itu memberontak dari Tuhan yang menciptakan dia. Dia ingin jadi sama seperti Tuhan dalam karakter, dalam kedudukan, dalam otoritas. Dia ingin menyamai Tuhan dari segi otoritas. Dan itu melanggar hukum Tuhan. Mengapa? Mengapa? Karena ini adalah kesombongan, nafsu untuk meninggikan diri, ya. Dan saudara, 1 Korintus 13 mengatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi hukum kasih ini yang dilanggar ketika setan mau memiliki kekuasaan, ya, yang lebih daripada Tuhan. Dan inilah yang dia sedang usahakan di atas dunia ini, saudara. Ya, apa yang sedang dia usahakan? Ya, dia mengadakan peperangan rohani. Ya, saudara-saudara, dan peperangan rohaninya pertama kali terjadi di dalam Taman Eden. Mari kita pergi ke dalam Kejadian pasal 3. Di dalam Kejadian pasal 3, saudaraku, kita tahu ceritanya mulai ayat 1 saya baca, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara, dengarkan ya, apa yang terjadi di sini. Setan dengan cerdiknya menggunakan ular yang sangat menarik, ya. Ular itu sangat menarik dulu, saudara, ya. Ular begitu indah. Kemudian dia ada di atas pohon. Ularnya ada di atas pohon, ya, saudara-saudara. Terus dia berkata, ini tentunya mengejutkan Hawa karena nggak ada binatang sebelumnya yang berkata kepada dia. Hawa terkejut, ya, tentunya. Ini satu yang menarik perhatian bagi Hawa. Kok bisa ini ular tiba-tiba ngomong? Ya, tentunya ini menarik perhatian. Dan perhatikan jebakan setan. Inilah peperangan rohani yang sedang terjadi ya saat ini. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Apakah benar bahwa firman Tuhan bilang semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya? Tidak. Kita tahu di dalam Kejadian 2 ayat 16-17, Tuhan memberikan perintah kepada manusia. Mari kita pergi kepada Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Ini firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara dengarkan, firman Tuhan katakan, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tapi apa yang setan bilang? Oh, tentunya Tuhan berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini kamu tidak boleh makan, kan? Saudara perhatikan ya, ada yang dilakukan oleh setan di sini yang sangat penting untuk kita ketahui. Dia tahu apa yang Tuhan bilang. Dia datang kepada Hawa, dia membalikan apa yang Tuhan bilang. Tuhan bilang semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang setan datang kepada Hawa, setan bilang, semua pohon dalam taman ini tentunya kamu tidak boleh makan, kan? Firman Tuhan. Ya, saudara, ya dengarkan baik-baik ya. Di sini setan mulai dengan satu yang ekstrim.
Tidak boleh. Apakah di gereja saudara temukan orang yang bilang, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, dan orang-orang ini kelihatannya sangat rohani, sangat menurut perintah Tuhan. Tapi di dalam gereja mereka selalu bilang, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Dan ditanya, kenapa nggak boleh? Oh, pokoknya nggak boleh. Karena sudah dari dulu saya tahu nggak boleh. Dari saya kecil, pendeta dulu katakan nggak boleh. Jadi sudah, nggak boleh. Ya, saudara-saudara. Sehingga di gereja orang-orang muda merasa, waduh, kok susah banget beragama ya. Semua beragama seakan-akan cuma soal boleh nggak boleh, ya. Dan mereka nggak bisa dapat penjelasan yang semestinya kenapa nggak boleh. Pokoknya nggak boleh aja. Itu nggak boleh. Tapi nggak ngerti kenapa, ya. Kebanyakan seperti itu. Tuhan, ya, saudaraku, memberikan perintah. Setan selalu, ya, datang menyerang dari ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Ya, perhatikan. Tujuannya adalah dia mau supaya semua pohon dalam taman itu dimakan buahnya. Semua pohon dimakan. Itu tujuan setan. Tapi dia mulai dengan ekstrim. Pertanyaan yang ekstrim. Yaitu semua pohon dalam taman ini tentunya tidak boleh kamu makan. Tujuannya setan adalah untuk pergi ke ekstrim yang satu. Yaitu semua pohon boleh dimakan. Ya, tapi dia mulai dengan kata-kata semua buah pohonnya yang ada di taman ini tidak boleh dimakan. Saudara, ini strategi setan yang luar biasa. Dia pakai dua ekstrim. Ya, kalau tadi dia pakai ekstrim kanan, orang yang selalu katanya mau menurut perintah Tuhan, ya, yang selalu mau ikut perintah Tuhan. Kemudian tujuannya adalah sebenarnya ekstrim kiri, yaitu semua pohon dalam taman boleh dimakan. Liberal. Makanya ada di dalam gereja orang yang sebaliknya. Kalau tadi semua nggak boleh, sekarang ada orang yang bilang boleh, boleh. Yang penting orang senang. Supaya di gereja banyak orang. Apa yang ada di dunia boleh juga dibikin di gereja. Supaya orang senang di gereja. Jadi sekarang kita lihat di dalam satu gereja, ya saudara, ada gereja yang semakin sedikit, semakin ditinggalkan orang-orang muda. Karena mereka punya aturan yang kaku. Ya, yang betul-betul kaku. Dan ini terjadi waktu zaman Yesus, saudara-saudara. Di zaman Yesus, orang Farisi itu orang yang sangat konservatif. Banyak aturan-aturan yang mereka buat dalam keagamaan mereka. Dan Yesus adalah orang yang melawan tradisi itu. Ya, dia lawan tradisi-tradisi yang mereka bilang itu adalah firman Tuhan. Bagi mereka itu adalah firman Tuhan. Tetapi sebenarnya itu adalah tradisi mereka, ya, yang mereka jaga. Dan tradisi mereka, tanpa mereka sadar, mereka tempatkan bahkan di atas firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, itu yang terjadi di zaman Yesus. Kemudian, ada juga kelompok yang liberal pada zaman Yesus. Kelompok yang betul-betul, ya saudara-saudara, tidak masalah. Tidak masalah kalau melanggar perintah Tuhan. Yang duniawi. Ya, orang-orang duniawi. Ya, tapi saya mau bilang saudara-saudara, yang menyalibkan Yesus, ya, yang menyalibkan Yesus bukan kelompok liberal. Yang menyalibkan Yesus adalah kelompok konservatif. Saudara dengarkan baik-baik. Di gereja dalam usaha kita untuk menegakkan peraturan, untuk menegakkan firman Tuhan, ya, seharusnya dilandasi oleh kasih, ya. Jangan saudara-saudara, jangan saudara memaafkan diri saya dan saudara untuk tidak mengasihi, berlindung di balik firman Tuhan. Ya, kalau di politik ada istilah politically correct, di dalam gereja ada istilah biblically correct atau religiously correct. Dan kita sering pakai itu. Hati kita yang menentukan, saudara. Kalau hati kita jahat, ya, kita ngomongnya pakai alasan Alkitab, kita kutip Alkitab. Saudara, kita sedang menghina Tuhan. Kita jangan pakai firman Tuhan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, saudara. Jangan. Ya, setan sedang pakai ini. Yang menyalibkan Yesus bukan kaum liberal. Mereka penuh dengan kasih kaum liberal. Ya,
Saya tidak mengatakan di sini bahwa peraturan bisa ditabrak. Saya cuma bilang, saudara, apa yang terjadi di zaman Yesus. Di zaman Yesus, orang yang liberal, yang tidak menyalibkan Yesus. Yang menyalibkan Yesus adalah orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang katanya mau menegakkan hukum Tuhan. Dan mereka menyalibkan Yesus. Saudara, apa yang saya mau sampaikan? Setan menggunakan dua-dua. Ya, bagaimana caranya? Orang-orang yang kelihatannya mau menegakkan firman Tuhan, meninggikan hukum Tuhan, seringkali digunakan oleh setan, disesatkan oleh setan untuk menghakimi. Sehingga yang terjadi di gereja adalah orang-orang yang menghakimi ini dilihat sebagai, loh, katanya mau meninggikan Alkitab, katanya mau meninggikan firman Tuhan, katanya mau meninggikan hukum Tuhan atas nama hukum Tuhan. Tapi kok dia menghakimi? Kok dia jahat? Tidak ada kasih. Ya, saudara, tidak pernah senyum. Ya, tidak ramah kepada orang. Ya, yang dilihat kelihatan anak-anak ribut nggak di gereja. Kalau ribut langsung. Ya, kalau ada orang pakai baju yang seronok di gereja, langsung. Atau pakai anting-anting, atau pakai tato, langsung dihakimi. Langsung dicap, ini orang berdosa. Saudara, jangan kita ulangi di dalam gereja kesalahan yang terjadi di zaman Farisi. Masih banyak orang Farisi di dalam gereja saat ini. Lebih baik kita bertobat. Saya dan saudara, mari kita bertobat. Di satu sisi, saudaraku, ya, jangan biarkan juga gereja menjadi tidak ada bedanya dengan diskotik atau tidak ada bedanya dengan klub-klub tempat bermain. Jangan, saudara, gereja itu suci. Gereja itu suci. Lakukan semua berdasarkan firman Tuhan. Ya, jangan kita ekstrim kiri, jangan kita ekstrim kanan. Bagaimana setan menggunakan yang ekstrim kiri, saudara? Ya, yang liberal. Setan gunakan mereka dengan mereka itu sangat baik, penuh dengan kasih. Ya, saudara, ini juga adalah penyesatan. Ya, saudaraku. Sehingga orang bilang, saya lebih mau sama bapak yang sana. Dia nggak terlalu aktif di gereja, dia nggak ikut semua kegiatan gereja. Ya, sekali-sekali aja dia datang di gereja, tapi dia penuh dengan kasih. Kalau ada orang susah, dia tolong. Ini yang Kristen sejati. Dia tidak terlalu banyak ngomong, tapi kalau ada orang susah ditolong. Ya, saudara-saudara, saya mau sampaikan. Baik konservatif maupun liberal, saudara-saudara, adalah penyesat kalau mereka tidak melakukan firman Tuhan. Apa yang disampaikan firman Tuhan, itulah kebenaran. Itulah yang harus kita lakukan. Yesus, ada yang pernah bertanya kepada saya begini. Jadi kalau begitu, Yesus itu konservatif atau liberal? Pendeta. Ya, karena ada dua kubu ini dalam setiap agama, bukan cuma di gereja Kristen, di setiap agama ada dua kubu ini. Ya, ada ekstrem kiri, ada ekstrem kanan. Apa yang Yesus? Saya bilang, lihat contoh Yesus. Terus mereka tanya, jadi kalau begitu Yesus itu apa? Saya jawab, ya, kalau dalam hal penurutan kepada perintah Tuhan, Yesus itu orang paling konservatif. Karena Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak pernah melanggar perintah Tuhan. Dia sangat menjaga, ya, meninggikan hukum-hukum Tuhan. Dia tidak pernah melanggar hukum Tuhan. Artinya dia yang paling konservatif yang saya tahu. Ya. Kemudian, kalau dari segi mengasihi orang, Yesus juga paling liberal dari sisi mengasihi orang. Saya dan saudara harus meniru teladan Yesus. Kita ini harus jadi orang yang paling menuruti perintah Tuhan. Bukan supaya kita selamat, tapi karena kita mengasihi Yesus. Yohanes 14 ayat 15 bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala hukum-hukumku. Saudara, ini yang sangat penting untuk kita ketahui, agar jangan kita disesatkan di akhir zaman. Ya, skenario akhir zaman adalah bahwa di gereja terjadi penyesatan. Dan orang Kristen yang mayoritas, sekarang gereja Kristen, gereja yang mayoritas, terjadi di dalam gereja sekarang. Ya, bahwa perang antara konservatif dan liberal terjadi di mana-mana.
Dan kita lihat ini dengan sedih hati. Sebagai pendeta saya sedih melihat bahwa umat Tuhan saling menyerang satu dengan yang lain. Merasa bahwa pikiran kita yang paling benar dan kita saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Ini sedang terjadi, belum secara fisik, tetapi yang fisik akan datang kemudian. Fisik itu datang dari mana lebih dulu, saudara? Dari dalam pikiran. Ya, sesudah Kejadian pasal 3, saudara, pasal 4 Kejadian terjadi dua hal ini. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 4. Di dalam Kejadian pasal 4 firman Tuhan berkata, ya, kemudian ayat 1 saya baca, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Saudara, dengarkan, ini yang terjadi ketika dunia masih 4 orang. Ya, ketika dunia 4 orang, dunia waktu itu cuma dipenuhi oleh umat Tuhan. Umat Tuhan itu mayoritas, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian 2 anak lahir, Kain dan Habel. Kain menjadi petani, Habel menjadi gembala kambing domba. Dua-dua mau untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Habel membawa korban persembahan kepada Tuhan. Apa korban persembahannya? Korban persembahannya adalah sesuai dengan profesinya dia. Sebagai petani, itulah yang dia bawa. Sementara Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Alkitab tidak menjelaskan, saudara, bagaimana Kain tahu bahwa korban persembahannya tidak diterima Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, Alkitab tidak menjelaskan. Tetapi saudara-saudara, di dalam pembahasan kita yang lalu sudah dijelaskan bahwa di dalam Alkitab ketika api diturunkan dari langit, karena ini yang akan dilakukan oleh nabi palsu, bisa dibilang ya, binatang yang kedua dari Wahyu pasal 13. Ya, saudaraku, itu yang dilakukan oleh binatang yang kedua. Dia berusaha, ya dia nabi palsu, tapi apa yang dilakukan, dia berusaha untuk menunjukkan bahwa dia nabi yang asli karena dia bisa menurunkan api dari langit. Ya, saudara-saudara, sekarang kita lihat ya, apa yang terjadi di sini. Ya, bahwa ini menyatakan bahwa ketika Kain melihat bahwa tidak ada api yang turun dari langit, saudara-saudara, dia tahu bahwa persembahannya tidak diterima. Sedangkan persembahan daripada Habel diterima. Dari mana saya bisa pastikan itu? Karena kebiasaan yang ada, api turun dari langit untuk membakar korban, itu adalah kebiasaan yang ada di dalam perjanjian lama. Itu juga yang membuat Elia minta untuk bikin kontes. Siapa yang bisa berdoa dan membuat api turun, membakar persembahan, dialah umat Tuhan. Dialah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Dialah Tuhan yang harus disembah. Ya, saudara-saudara. Jadi, ini adalah tanda bahwa Tuhan menerima persembahannya. Ya, sekarang kita mengerti.
bahwa dari mana Kain bisa tahu? Ya, karena api tidak turun. Nah, saudara, ketika itu terjadi, maka apa yang dibuat oleh Kain? Dia panas hatinya. Dia panas, saudara. Kenapa Tuhan memilih kasih? Kenapa Tuhan hanya menerima persembahan dari Habel dan persembahan saya tidak? Maka pembunuhan yang pertama terjadi di atas dunia. Pembunuhan yang pertama terjadi oleh karena isu apa, saudara? Oleh karena isu perbaktian. Isu perbaktian itu yang terjadi. Ya, maka ini juga yang akan terjadi di akhir zaman, saudara. Ya, akan ada umat-umat Tuhan yang setia kepada Tuhan di akhir zaman, ya, yang tidak mau tunduk kepada antikristus. Mereka dipaksa untuk menyembah patung binatang yang didirikan oleh binatang yang kedua dari Wahyu pasal 13 yang kita sudah pelajari waktu yang lalu. Dan ketika umat-umat Tuhan ini tidak mau tunduk menyembah, yaitu nama mereka yang tertulis dalam kitab kehidupan daripada anak domba. Ketika mereka tidak mau menyembah, maka yang terjadi adalah apa? Apa yang terjadi, saudara-saudara? Maka mereka akan dibunuh. Ya, ini adalah apa yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, saudara, banyak orang bilang bahwa ini nggak mungkin. Nggak mungkin bahwa akan terjadi orang Kristen yang mayoritas bisa dibilang agama terbesar di atas dunia saat ini 2,5 miliar akan menganiaya orang Kristen yang lain. Tapi saya mau bilang, saudara, ini sudah terjadi dari awal. Umat Tuhan bisa membunuh umat Tuhan sendiri. Ya, Kain membunuh adiknya. Ya, mari kita lihat di dalam nubuatan yang Tuhan Yesus bilang. Sekali lagi bukan saya yang bilang, tapi ini Tuhan Yesus yang bilang. Paralel daripada Matius 24. Mari kita lihat di dalam Markus, ya. Di dalam buku Markus itu terdapat dalam Markus pasal 13. Saudara dengarkan, ya. Di dalam Markus 13 ayat 11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir apa yang harus kamu katakan, tapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Jadi kita mulai lihat nih skenario yang benar di akhir zaman. Skenarionya adalah semua bangsa akan membenci orang-orang Kristen. Mengapa? Karena orang-orang Kristen sudah murtad. Ya, orang-orang Kristen sudah murtad sehingga sudah meninggalkan ajaran Kristen yang sejati. Yang terjadi adalah maka orang Kristen bukan jadi berkat, orang Kristen di atas dunia ini akan dibenci. Tapi orang Kristen yang akan berkuasa di akhir zaman, ya, mereka yang akan berkuasa di akhir zaman. Apa yang terjadi kemudian adalah bahwa mereka yang setia dari Kristen, ini yang tidak mau tunduk dengan ajaran-ajaran yang salah di dalam firman Tuhan, yang tidak mau tunduk kepada tradisi, tapi betul-betul hidup hanya sesuai dengan firman Tuhan, merekalah yang umat yang sisa yang akan dianiaya. Sama seperti murid-murid 120 orang, ya, ketika Yesus naik, mereka orang-orang yang setia, mereka adalah umat yang sisa dari seluruh umat Israel. Mereka adalah umat yang sisa. Hal yang sama akan terjadi di akhir zaman. Yang terjadi di akhir zaman, hal yang sama. Nah, ketika mereka akan dianiaya, maka Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Bagaimana caranya? Karena waktu mereka dipanggil, diadili, maka di sini dibilang, ya, saudara-saudara, tidak perlu khawatir apa yang harus kamu katakan karena Roh Kudus yang akan taruh apa yang kita harus jawab, apa yang harus kita katakan, ya. Tapi kita akan diserahkan oleh saudara-saudara kita untuk dibunuh, bahkan seorang ayah terhadap anaknya. Itu sebabnya ini disebut masa kesesakan yang besar, karena ini sangat menyakitkan bahwa orang satu rumah, ya, bahkan ayah bisa menyerahkan anaknya, dan anaknya bisa memberontak, bahkan membunuh orang tua mereka. Saudaraku, ini keadaan yang mengerikan yang akan terjadi.
ya, di akhir zaman, ya. Kemudian di dalam ayat, saya mau mundur kepada ayat 9, ya. Tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Saudara, ya, ini jelas konteksnya dalam kegenapan nubuatan yang Yesus bilang. Jadi ini nubuatan sudah digenapi. Kapan? Waktu rasul-rasul ditangkap oleh majelis agama, ya, ditangkap dan dibawa untuk mengajarkan tentang Yesus. Dan mereka dilarang. Kalau saudara baca buku Kisah, maka berulang kali mereka ditangkap, dimasukkan ke penjara, Tuhan bikin mujizat, malaikat lepaskan mereka, dan malaikat bilang, kamu pergi lagi khotbah. Besok pagi-pagi, ketika majelis agama berkumpul untuk mengadili Rasul Petrus dan Yohanes, ya, mereka cari nggak ada, dan mereka dengar bahwa mereka sedang berkhotbah di bait suci lagi. Mereka ditangkap lagi, ya. Jadi ini akan terjadi lagi di akhir zaman, saudara. Itu baru awal. Dan Tuhan Yesus katakan sesuatu yang digenapi, sudah digenapi, dan yang akan juga digenapi pada akhir zaman, saudara-saudara. Ya, di zaman kita ini akan terjadi. Ya, apa kita ragu bahwa firman Tuhan ini akan terjadi? Tidak perlu saudara ragu, karena ini tanda yang betul-betul menyatakan bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang. Lebih dari bagian tanda-tanda yang pertama di dalam buku Matius yang sampai ayat 8. Kemudian ini baru awal dari permulaan zaman baru. Ya, saudara, kalau orang Kristen sudah menganiaya orang Kristen, bahkan membunuh, dan ini bukan nubuatan yang tidak ada dasar. Ya, kita sudah belajar bahkan dari dunia masih 4 orang. Oh, seorang Kristen sudah membunuh seorang Kristen yang lain. Hanya karena masalah apa? Masalah perbaktian. Masalah perbaktian. Yang satu diterima perbaktiannya oleh Tuhan, yang satu ditolak. Yang satu menjadi penganiaya, yang satu dianiaya. Pilihannya adalah apa, saudara? Saudara dan saya harus memilih. Mau dianiaya atau menjadi penganiaya. Saya berdoa dan berharap semua kita tidak akan menjadi penganiaya, tapi kita menjadi orang yang dianiaya. Dan saudara bisa dibilang, ya, Kain itu adalah seorang yang liberal. Ya, kenapa saya katakan begitu? Kain itu seorang yang liberal. Karena sebenarnya di dalam Alkitab, kenapa dia punya persembahan tidak diterima oleh Tuhan? Oleh sebab, saudara-saudara, oleh sebab dia bikin apa yang dia mau. Ya, Tuhan sudah memberikan instruksi yang jelas bahwa kamu kalau memberikan persembahan, bawa korban, harus binatang, harus hewan. Itu yang Tuhan memberikan contoh. Mari kita lihat ya, bagaimana Tuhan sudah dari awal memberikan contoh. Karena banyak orang bilang, nggak ada perintah itu, ya, sebelum Kejadian pasal 4. Tapi mari kita baca, ya, apakah Tuhan tidak memberikan contoh? Ya, di dalam Kejadian 3 ayat 21, ketika Adam dan Hawa sudah berdosa, jatuh ke dalam dosa, dan Tuhan datang, mulai menghakimi, bertanya, kenapa kamu makan Adam? Oh, karena istri saya kasih. Kenapa kamu makan Hawa? Oh, karena ular menggoda saya. Kemudian Tuhan memberikan firman ini di dalam Kejadian 3 ayat 21, ya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Manusia bikin baju mereka dari daun ara, ya, mereka berusaha tutupi tubuh mereka. Tapi Tuhan bikin pakaian dari kulit binatang. Artinya binatang itu pertama kali harus dibunuh. Ya, dan itulah yang menjadi kebenaran, ya, bagi manusia. Apa kebenarannya? Bahwa akan ada satu juru selamat yang harus mati supaya kita manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan kelihatan ketelanjangannya karena dosa, ya, akan mengenakan pakaian putih, ya, yang suci, yaitu pakaian kebenaran anak domba yang sudah mati bagi saya dan saudara. Jelas sekali bahwa
konsep membunuh binatang sebagai korban penebusan dosa diajarkan oleh Tuhan dari awal. Ya, karena banyak orang yang bilang, Tuhan ini tidak adil. Kenapa Kain tidak dikasih tahu lebih dulu? Saudara, jangan pernah bilang Tuhan tidak adil. Tuhan tidak akan menuntut sesuatu yang dia belum pernah sampaikan. Tapi kita nggak baca di dalam Alkitab, ya, bahwa sebelum Kejadian pasal 4 Tuhan sudah bilang sama Kain dan Habel. Ya betul, kita nggak baca. Tapi Tuhan memberikan kepada kita pikiran untuk mengerti, saudara-saudara. Tidak mungkin Tuhan menuntut Kain, ya, bahwa dia salah, ya. Kalau Tuhan tidak pernah bilang, kamu kalau bawa persembahan harus bawa apa? Bawa hewan sebagai korban penebus dosa, ya. Saudara, tidak mungkin Tuhan menuntut itu. Kalau Kain mengikuti perintah Tuhan, maka Tuhan akan terima korbannya. Mari kita baca di dalam Imamat 4 ayat 1, saudara. Di dalam Imamat 4 ayat 1. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam suatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan, karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ya, saudara, dengarkan, ya. Sebagai korban penghapus dosa, itu harus hewan. Kalau imam, karena dia punya posisi yang tinggi, kalau dia berdosa, dia bikin seluruh bangsa berdosa, maka dia harus bawa lembu jantan. Sementara kalau itu rakyat biasa, ya, kalau itu rakyat biasa, dia bisa bawa domba saja, ya. Kalau saudara baca seterusnya. Tapi hal yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa binatang yang harus dibawa. Kenapa? Kenapa? Mari kita lihat di dalam ayat 8, ya. Segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkannya dari lembah itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu, ya. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggangnya, dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu, ya. Jadi saudara-saudara, ini lembu harus ada lemaknya, dan tentunya lembu juga waktu dipotong ada darahnya yang tercurah. Jadi ada dua hal, yaitu darah dan lemak, ya. Kenapa ini harus ada? Ayat 10, sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan. Imam harus membakar semuanya di atas korban bakaran, ya. Jadi saudara-saudara, ya, lemak dan darah yang harus ada di dalam korban bakaran untuk penghapusan dosa. Ya, saudara, mengapa? Mengapa begitu? Karena lemak, ya, melambangkan dosa, sedangkan darah melambangkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu sebabnya di dalam Alkitab bahwa lemak dan darah, saudara-saudara, tidak boleh dimakan. Itu artinya diasingkan. Itu artinya, ya, bahwa itu suci bagi Tuhan, tidak boleh dimakan. Ya. Mari kita lihat, ini yang tidak ada, ya. Ini yang tidak ada di dalam persembahan daripada Kain. Itu sebabnya tidak diterima, ya. Mari kita baca Imamat 3 ayat 17. Firman Tuhan berkata, inilah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Ya, lemak dan darah tidak boleh dimakan. Ayat 16, imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Jadi kenapa persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan? Karena persembahan Kain tidak ada lemak dan tidak ada darah. Tapi mari kita kembali kepada Kejadian pasal 4. Ya, Habel di dalam ayat 4, Kejadian 4 ayat 4 disebutkan
Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Ya, saudara, di sini tidak disebutkan darah, karena jelas ketika seekor domba kambing dipotong, ya dia akan tercurah darahnya. Ya, saudara, apa poin yang penting di sini? Saya mau sampaikan kepada kita bahwa ketika kita berbakti kepada Tuhan, ketika saya dan saudara berbakti kepada Tuhan, persembahan saya dan saudara hanya berkenan kepada Tuhan melalui jasa pengorbanan daripada anak domba yang mati di kayu salib. Tidak ada kebaikan saya dan saudara, tidak ada perbuatan kita yang kelihatannya baik, bahkan di depan manusia yang membuat saya dan saudara layak di hadapan Yesus. Tidak ada. Tapi kenapa persembahan kita harus ada lemak dan darah? Karena itu melambangkan tubuh Yesus, darah Yesus yang dipecah-pecahkan untuk menjadi juru selamat bagi saya dan saudara. Saya mau sampaikan saudara, di akhir zaman, isu yang paling penting nantinya adalah soal perbaktian. Soal perbaktian saudara. Kalau saya dan saudara percaya kepada Yesus, maka pilihan kita lebih baik mati daripada menyangkal iman kita kepada Tuhan kita yang sudah begitu mengasihi saya dan saudara dengan memberikan darahnya, memberikan dagingnya, lemaknya tercurah di kayu salib. Ya saudaraku, namun lemak juga mempunyai arti yang lain. Yang tadi kita sudah baca, lemak itu adalah milikku, kata Tuhan. Ya, saya mau sampaikan, saudara, lemak juga melambangkan dosa. Ya, saudaraku, dengarkan. Dosa adalah milik Tuhan. Ya, apa maksudnya? Bahwa mari berikan dosa kepada Tuhan. Yesus waktu dia mati, dia menanggung dosa seluruh umat manusia. Dengarkan. Seluruh dosa umat manusia dia tanggung. Saudara, dengarkan supaya kita ini benar di hadapan Tuhan. Maka kita harus rela memberikan apa? Memberikan dosa setiap kali kita datang berbakti kepada Tuhan. Ya, saudaraku, di dalam Imamat 4 ayat 8 jelas sekali dikatakan segala lemak, lembu jantan, korban penghapusan dosa itu harus dikhususkannya dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Di dalam Imamat 9 ayat 10 disebutkan, lemak, buah pinggang, dan umbai hati dari korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mezbah. Saudara, dengarkan inilah lambang daripada lemak. Setiap kali saya dan saudara berbakti kepada Tuhan, seperti ini. Ketika saya dan saudara berbakti seperti ini, walaupun hanya lewat Zoom, walaupun hanya lewat rekaman, saudara dengarkan, kita harus memberikan dosa yang ada di dalam diri kita kepada Tuhan. Kalau tidak, sia-sia perbaktian kita. Sia-sia. Yesus sudah mati bagi saya dan saudara, supaya saya dan saudara bisa mempunyai kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Dia rela mati menderita sengsara, saudara, bagi saya dan saudara di kayu salib, supaya kita bisa memiliki keselamatan. Inilah yang merupakan inti daripada pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita hanya bisa benar melalui jasa pengorbanan Tuhan Yesus. Ketika Yesaya melihat kemuliaan Allah di bait-Nya yang kudus dalam Yesaya pasal 6, Yesaya menyadari, baru dia menyadari bahwa dia adalah seorang yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Saudaraku, kenapa kita tidak merasa cukup? Ya, kenapa kita tidak merasa cukup berdosa? Karena waktu kita datang berbakti, bukan Yesus yang kita lihat, saudara, tapi yang kita lihat pendeta kurang bagus berkhotbah, ketua jemaat tidak ramah, istri pendeta terlalu banyak show. Ya, saudaraku, saya mau bilang, sering kita datang di gereja bukan lihat Tuhan, bukan, saudara, tapi kita punya banyak agenda lain di dalam gereja.
Tapi waktu Yesaya datang berbakti kepada Tuhan, yang dia lihat adalah Tuhan. Dan waktu kita bisa melihat Tuhan dalam setiap perbaktian, waktu kita melihat darahnya tercurah di kayu salib dalam setiap perbaktian, di situ kita bisa menyadari bahwa kita ini penuh dengan dosa, kita ini tidak layak. Yesaya menyadari bahwa dia adalah seorang yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun matanya telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Saya berdoa dan berharap siang ini, saudara sekali lagi bisa melihat Yesus Sang Raja yang rela mati di kayu salib buat saya dan saudara. Saudara, dengarkan. Jangan sampai kita ini yang menjadi pembunuh. Jangan kita yang menjadi penyesat. Ya, saudaraku, Yesus sendiri dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Oleh orang-orang yang katanya mau melakukan kehendak Allah. Yesus dibunuh oleh dua kekuatan. Kekuatan agama dan kekuatan politik. Dia dibawa di hadapan agama, ya, di hadapan mahkamah agama, dan dia diadili. Tapi mahkamah agama tidak punya kuasa untuk memberikan hukuman mati. Yang terjadi adalah mereka harus bawa dia kepada Pilatus yang menggambarkan kuasa politik. Ketika agama dan politik bersatu, yang terjadi adalah penganiayaan kepada umat Tuhan. Itu yang terjadi kepada Yesus. Dan itu akan terjadi di akhir zaman. Seperti yang dinubuatkan dalam firman Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara apa yang dibilang oleh firman Tuhan akan digenapi. Jangan kita ragu. Yang harus kita lakukan adalah mari hidup kita betul-betul merefleksikan karakter Yesus. Mari kita beragama bukan sekedar rupa, tapi betul-betul punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, jangan sampai kita terjebak dengan kemunafikan orang Farisi. Kita menjadi suka menghakimi orang, ya. Jangan juga kita menjadi orang seperti Kain yang liberal. Saudara, yang melakukan apa yang dia mau, dan ketika Tuhan tidak menerima perbaktiannya, yang terjadi adalah dia marah dan dia membunuh saudara-saudaranya. Mungkin saya dan saudara tidak akan bunuh orang secara fisik, tapi ketika pendapat kita yang liberal itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka yang terjadi kita mulai melakukan karakter killing. Kita mulai mendiskreditkan orang ini. Saudara, saya mau katakan, mari kita sungguh-sungguh memiliki karakter Yesus. Mari kita bertobat. Mari kita pandang kepada salib Yesus. Dan mari kita bersatu, bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di atas dunia ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk satu kesempatan lagi mempelajari firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami semakin memahami apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan tolong kami Tuhan, agar kami jangan memiliki benih-benih daripada antikristus. Yang ingin memiliki bukan karakter Yesus, tapi ingin memiliki kekuasaan Yesus. Memiliki kedudukan seperti Yesus. Tuhan, tolong kami untuk semakin hari semakin serupa dengan Engkau dalam karakter. Dalam karakter ya Tuhan, Engkau tahu dengan kekuatan kami tidak mungkin kami bisa melakukan itu. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan, lembutkan hati kami. Gantikan hati kami dengan kasih Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh mengasihi setiap orang. Bahkan musuh-musuh kami yang menganiaya kami.
semua mendapatkan kasih-Mu di dalam hati kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk orang-orang yang menderita, kasihani mereka. Kuatkan iman mereka untuk tidak ragu akan kuasa dan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Masyarakat juga yang menderita secara ekonomi Tuhan, gerakan kami, gerakan setiap orang yang mampu untuk menolong. Terima kasih. Berkati para pemerintah untuk mengambil kebijakan yang terbaik untuk masyarakat luas ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Tuhan Terima memberkati. kasih, Pastor. Amin. Baiklah, puji Tuhan, Tuhan yang sudah dibagikan oleh Pendeta Rob. Dan terima kasih bagi saudara-saudara yang ikut bergabung bersama kami siang ini. Jika Anda baru pertama kali bergabung dengan kami, seri pelajaran sebelumnya bisa ditonton lewat YouTube Sabda Tuhan Harian maupun Facebook kami. Dan untuk pengumuman tambahannya bisa dibaca melalui sharing screen-nya. Dan selanjutnya, sampai jumpa di pertemuan kali selanjutnya. Selamat beraktivitas dan semoga Tuhan memberkati.